Ini ya Mbak belanjaannya. Makasih ya, Mbak. Ini kembaliannya. Kasih. Sama-sama. Jangan teriak. Apabila saya tembak. Jangan. Ayo. 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 Fadil. Kalau kamu nekat, dia. Fadil. Rampok itu. Rampok eh. Hei. Mana tuh rampok? Gue lihat sih lari ke sini. Kayaknya dia ngumpet dalam toko itu tuh. Yuk, Ayo. yuk. Ada apa ini ribut-ribut? Ini Pak, kita lagi ngejar penjahat sadis. Iya Pak, korbannya mati dibunuh Pak. Kita yakin Pak, perampok itu pasti ada di dalam toko Bapak. Tidak ada siapa-siapa dalam toko saya. Kalaupun ada, paling cuma tikus atau cecut. Kita nggak percaya Pak kalau belum meriksa toko Bapak. Ya, silakan itu hak kalian. Ya, silakan. Ri, ada nggak Ri? Nggak ada. Nggak ada. Sama jadi nggak ada. Mana? Aduh. Udah kabur kali nih. Nggak ada. Memang tidak ada siapa-siapa. Saya ini kan sebagai warga negara yang baik, tentu saya mentaati hukum. Kalau saya menyembunyikan penjahat, sama artinya saya ikut-ikutan melawan hukum. Pak, maaf ya Pak ya. Kita ganggu ketenangan Bapak nih. Ya, tidak apa-apa, saya mengerti. Pak ya. Ya. Bapak tenang aja Pak. Saya nggak akan bunuh Bapak kalau Bapak diam. Seharusnya kamu itu berterima kasih kepada saya. Saya cuma numpang ngumpet sebentar harus bilang makasih sama Bapak. Yang bener aja Pak. Sejak semula itu saya sudah melihat kedatangan kamu ke sini. Ketika mereka mencari-cari kamu,
Saya bilang tidak ada siapa-siapa di toko saya ini. Tapi buktinya mereka masih masuk cari saya. Tapi kamu tidak kelihatan kan sama mereka? Iya sih, Pak. Karena mereka sudah saya buat untuk tidak bisa melihat wujud kamu. Kamu sendiri tadi menyaksikan kan? Ketika satu di antara mereka jaraknya tinggal 1 inci di depan kamu bersembunyi, tapi mereka sama sekali tidak melihat kamu. Mereka hanya melihat kekosongan. Oh, saya ngerti maksud Bapak. Maksud Bapak, Bapak itu punya ilmu. Kenapa kamu melakukan kejahatan? Saya nggak ada waktu, Pak, untuk jelasin sama Bapak. Saya mesti pergi. Tunggu. Tas ini untuk kamu menyimpan barang-barang jarahan kamu supaya aman. Sebab mereka pasti masih mencari-cari kamu. Makasih, Pak. Ya, semoga barang-barang jarahan kamu ini bisa untuk mengatasi kesulitan yang menjadi beban pikiran. Karena tas ini sepertinya sudah ditakdirkan menjadi jodoh kamu. Bapak berikan tas ini dengan cuma-cuma. Maksud Bapak? Nanti akhirnya kamu akan mengerti sendiri. Tapi satu hal yang harus kamu ingat. Setelah kamu merasa mendapatkan manfaat dari tas ini, jangan kamu gunakan secara berlebihan. Paham? Pak, saya harus pergi sekarang, Pak. Iya, iya. Iya, sebentar. Cenimas. Salah, kamu ini bisa kerja nggak sih? Masa baju kesayangan saya bisa sobek kayak gini nih? Ya Allah. Ini gara-gara kamu tau nggak? Ya Allah. Saya nggak tahu, Cek. Nggak tahu apa pura-pura nggak tahu? Ya ampun. Saya minta maaf ya, Cek. Enak aja kamu minta maaf. Kamu tahu nggak? Harga baju ini 750.000 dan cuma saya sekamu ini yang punya baju semahal dan mewah seperti ini. Oh, gini aja deh, Cek. Nanti saya seharian nyuci di rumah Cenimas, upahnya nggak usah dibayar. Hah, pinter banget kamu ya. Nggak bisa, kamu harus balikin baju ini. Dalam waktu 1 minggu harus udah ada baju ini. Ya Allah, Cek. Uang sebanyak itu sulit untuk mendapatkannya, Cek. Cenimas kan tahu, hidup saya itu sangat prihatin. Saya aja sekarang lagi bingung mikirin kelahiran anak saya, Cek. Kamu berharap saya ini kasihan dengerin curhatan kamu. Malah makin enak tau nggak sih? Salah. Kalau kamu nggak bisa ganti baju saya ini, saya akan ceritakan ke semua orang biar orang-orang nggak mau pakai jasa kamu lagi. Cek, saya mohon jangan, Cek. Iya, saya akan ganti ya, Cek. Hah, bagus, bagus. Tapi ingat ya, 1 minggu. Astagfirullahaladzim.
Assalamualaikum. Mas, Mas, Kenapa? aku bingung nih. Aku mesti gantiin gaunnya Cenimas yang rusak, Mas. Mana mahal lagi. Lo kok bisa rusak? Ya, karena aku kurang hati-hati, Mas, kerjaannya. Gimana ya, Mas? Kalau sampai aku nggak gantiin, dia akan bilang ke semua orang kalau kerjaan aku jelek, Mas. Lo kok gitu sih? Ini si Nimas sama mulutnya comel nih ya. Awas besok ya. Mas. Kamu yang sabar. Jangan bikin perkara baru, Mas. Iya, ya udah. Kamu jangan pusingin itu ya. Nanti kalau uangnya udah ada, kita tinggal bayarin dia aja. Buat sekarang kamu jangan pusingin itu. Kamu harus urusin si kecil yang udah mau lahir. Iya, Mas. Tapi apa kita mampu, Mas, membayar persalinan anak kita nih? Kan puluhan juta, Mas. Salwa, apapun nanti yang terjadi, kalau pada waktunya nanti si kecil lahir, aku yakin semuanya akan baik-baik aja. Kamu percaya aku ya? Iya, Mas. Oh ya, lihat deh. Aku dikasih tas baru sama bos aku. Wah, bagus ya, Mas. Tapi tasnya kelihatan seperti kuno gitu ya, Mas. Masa sih? Tapi keren kan? Iya, bagus sih, Mas. Kamu kenapa? Mas, kok sepertinya ada yang aneh ya? Aku kok jadi merinding gini sih? Oh, itu tandanya kamu harus tidur. Yuk, aku taruh tas dulu. Ya. Ayo. Awas. Hati-hati. Ah. Mas Reno, kirain mau ngasih cake sama aku. Atau kasih apa kayak gitu buat aku. Katanya isinya kosong. Mas, kayaknya di rumah ini aneh nih. Aku nggak bisa tidur. Kamu tuh mikir apaan sih? Aneh apaan? Mas, aku tuh berasa ya, di rumah ini bukan cuma kita aja yang tinggal. Kamu tuh ngomong-ngomong apaan sih?
Mas nggak tahu sih. Biasanya kalau orang hamil tuh peka, bisa ngerasain hal-hal goib, Mas. Udah, kamu tuh jangan mikir macem-macem terus deh. Mana sih? Mendingan sekarang pikirin yang ada di dalam sini nih. Ayo tidur lagi yuk. Hati-hati. Mikirin kok makhluk goib mah. Ya. Mas Reno, lagi ngapain sih? Temenin dong, Mas. Sawah. 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 Bapak siapa Pak? Ngapain di sini? Pergi, bangun, bangun. Nggak ada. Pergi. Ngapain sih di sini? Pergi. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sana. Nggak ada. Mas Reno, bantuin dong. Mas Reno! Astaga, Sawah kamu ngapain? Hah? Bangun. Mas Reno, aku mau pindahin tanaman ini ke depan. Kayaknya lebih pantas ditaruh di depan. Ya ampun Sawah, aku tuh rencananya mau tunggu sampai tanaman ini akarnya kuat, baru aku pindahin ke depan. Aduh, bangun. Ah. Tuh kamu kan lagi hamil tua. Jangan angkat yang berat-berat dong. Duh, Mas Reno berlebihan banget deh. Aku kan cuma pindahin pot aja. Sawah, nanti kalau terjadi apa-apa sama kandungan kamu gimana? Ya udah deh kalau nggak boleh ngangkat pot. Kalau gitu sekarang Salwa mau nyiapin sarapan dulu deh buat Mas Reno. Mas, nanti aku mau ke rumah sakit ya. Mau cek kandungan aku lagi. Aku temenin mau. Nggak usah lah Mas, biar aku sendiri aja. Lagian kan pagi ini Mas ada shift. Mas, aku mau kerja lebih giat lagi Mas. Buat nambahin tabungan kita. Untuk kelahiran nanti anak kita Mas. Salwa, kalau menurut aku lebih baik kita nunggu lahiran dulu deh. Nanti kalau anak kita udah lahir, aku nggak akan larang kamu. Mas, aku sanggup kok. Lagian kan aku pengen meringankan beban suami aku. Kita sama-sama nabung ya. Buat biaya operasi sesar. Kamu tuh keras kepala banget.
Ya udah, yuk makan lagi. Mas Reno, lagi ngapain sih? Sawah. Ini aku lagi cek tanaman ini. Akarnya udah mulai banyak atau belum? Oh, Mas, nih makanannya. Tadi ketinggalan di meja. Makasih ya. Ya udah, aku pergi dulu ya. Iya, Mas. Hati-hati ya. Oh iya, ingat ya, kamu nggak boleh ngangkat yang berat-berat. Iya, Mas Reno. Benar. Ya udah, aku pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kek, kakek siapa? Kakek kelaparan. Bentar ya, kek. Ini buat kakek. Kakek mau apa? Kok dikasih makanan nggak mau? Saya cuma punya ini, kek. Udah segitu aja harga dari gue. Hmm, nggak bisa ditambah sedikit lagi, bos. Nggak bisa, bos. Kalau lu jual ke orang lain, belum tentu lu dapat harga segitu. Lagian nih laptop pakai password juga. Lupa kan passwordnya? Mesti gua install juga, bos. Ya udah deh, bos. Hoi, Rocky, ngajar lo ya. Abang gua Fadil mati, lo kabur gitu aja. Semalam lo sama abang gua kan? Rocky, dengerin dulu, bro. Gue udah peringatin abang lu supaya lari, tapi dia nggak dengerin gua. Harusnya lo yang mati ketembak, bukan abang gua. Sekarang gini, mana emas 24 karat bagiannya Fadil? Bagian apa, bro? Bagian apa? Gue tahu ya, beberapa hari yang lalu, lo sama Fadil ngerampok cewek simpenan pejabat yang kaya itu. Semua perhiasan lo sikat, men. Sekarang mana? Serahin ke gua. Lu salah dengar kali, bro. Salah denger apanya? Fadil cerita ke gua kalau lo yang nyimpen bagiannya dia. Oke, Rocky. Anggap aja kalau emang gue simpan bagian abang lu. Tapi apa urusan sama lu? Itu udah bagian kesepakatan gue sama Fadil. Lu nggak usah ikut campur. Sekarang gini aja, lo denger gua. Kalau lo nggak serahin bagiannya Fadil ke gua laporin polisi. Rocky, gue nggak pernah simpan harta jarahan apapun milik Fadil. Sekarang sinin hasil penjualan laptop tadi. Gua mau semua bagiannya serahin ke gua. Jualan laptop? Jualan laptop yang mana, Broki? Ya? Kalau lu emang butuh uang buat judi, buat mabuk-mabukan, gue kasih lu ikhlas. Gua nggak main-main ya. Sekarang serahin uangnya ke gua. Jangan banyak ketawa lo. Broki. Lu nggak salah nih sekarang. Sikap lu sama gue, lu nggak salah. Lu ngerampok gue. Hah? Ya. Masa perampok dirampok sih, bro?
Bajak bacot lo. Ah! Ah! Di mana lo simpan, ha? Mana? Ini dia nih. Iya. Cabut, 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 cabut. Kalau ketemu lagi, tamat riwayat lo. Bubur satu, Bang. Ya. Emang sadis nih perampok. Orang hamil juga masih dibunuh juga. Turunan iblis kali ya. Kalau mau merampok ya merampok aja. Jangan pakai dibunuh. Jangan-jangan nggak pernah punya istri kali itu orang. Ya bang ya? Hati-hati ya Bu Salwa. Makasih ya, Sus. Ya, hati-hati ya. Bu Elva, silakan. Loh, itu kan kakek-kakek aneh yang tadi masuk ke rumahku. Mas, mas, mas. Mas, tolong mas. Tadi saya lihat kakek-kakek aneh di dalam lagi makan mayat. Hah? Kakek-kakek, Bu? Ibu tenang dulu ya. Coba saya periksa dulu di dalam ya, Bu ya. Maaf, Bu, nggak ada siapa-siapa di dalam. Masa sih? Tapi beneran mas, tadi tuh saya lihat ada kakek-kakek aneh. Iya, tadi saya udah periksa, Bu. Tapi di ruangan nggak ada orang, Bu. Maaf, Bu. Saya lagi banyak kerjaan, Bu. Permisi. Ada apa, Mas? Hah? Oh, mau belanja, Mbak. Telur ada? Ada. Silakan, Mas. Saya lihat-lihat situ ya. Ya. Mbak, pulsanya dong, Mbak. Yang 25. Ya, catat aja nomornya. Mbak. Maling tuh, Mbak. Beneran. Mas. Nggak jadi belanja? Barang yang mau saya cari ternyata nggak ada, Mbak. Saya permisi ya. Coba saya lihat tasnya. Mau lihat tas saya? Iya. Silakan. Makasih, Mas. Maaf ya, Mas. Udah.
Udah. Makasih Mas. Ya. Korannya Bu, Enggak, Bang. berita heboh nih Bu, wanita hamil dibunuh perampok sadis. Diana? Jakarta makin gak aman Bu, wanita hamil aja dipantat. Iya, Bang. Ini saya beli berapa harganya? 3.000 Bu. Ini yang Bang. Makasih ya Bu. Bu, kalau jalan hati-hati ya. Lagi hamil soalnya. Apaan sih, Bang? Bulan. Aduh, Salwa. Hari ini tuh panas banget. Nih, aku udah bawain belanjaan buat kebutuhan kita sehari-hari. Tuh, ada kopi, ada mie. Jadi kita tuh nggak usah ngutang di warung sebelah lagi, ya. Salwa? Hey. Aduh, kamu gimana sih? Suami pulang kamu mukanya murung kayak gitu. Teman SMA saya dulu telah dibunuh oleh perampok, Mas. Dia teman baik aku. Setelah lulus SMA kita nggak pernah ketemu lagi. Aku ikutan sedih buat kamu ya. Tapi aku nyesel, Mas. Aku baru tahu sekarang. Dan baru tahu di koran lagi. Tapi kamu masih simpan nomor dia? Sudah telepon keluarga mereka atau gimana? Sudah, Mas. Saya sudah coba menghubungi keluarganya dan mengucap bela sungkawa. Dan tadi siang jenazahnya telah dimakamkan. Mas, aku nggak mau nasib aku sama seperti Diana. Salwa. Hei, kamu jangan mikir sejauh itu dong, ya. Mas, aku nggak kebayang. Keluarga yang ditinggalkan, terutama suaminya, pasti perasaannya sangat terpukul sekali, Mas. Apalagi almarhum sedang mengandung anak pertamanya yang sangat didambakan. Ya udah. Sekarang kita berharap supaya jangan sampai ada satu masalah pun menimpa kita. Kita berdoa ya. Iya, Mas. Aku berharap pembunuh itu cepat dapat ganjarannya, Mas. Kalau perlu dihukum mati. Ya udah, kita lupain aja ya. Nih. Tebak. Aku beli kue Black Forest kesukaan kamu. Wow. Emangnya Mas sudah gajian? Kue ini kan mahal, Mas. Belum sih. Cuma tadi aku dapat tips dari salah satu pegawai di perusahaan. Syukur alhamdulillah. Kamu kenapa? Ini aku kepan tadi. Pasti sakit sekali ya, Mas? Enggak sih, kenapa? Agak lebam dikit ya? Iya. Mas, itu kakek itu, Mas. Tolong usir, Mas. Aduh, lagi yang ngapain di sini pasti ya? Ngapain di sini? Gak ada tempat lain buat disamperin apa? Pak, jangan sampai saya main kasar ya. Sana pergi. Pergi. Oh, mau makan? Mau makan? Nih, makan sepat. Mau, dua-duanya. Makan. Mau. Sana pergi. Pergi gak? Sana. Pergi. Pergi sana udah gak ada. Oh, sepatu dimakan. Pergi gak? Heran. Gak ada rumah lain apa kok disamperin? Salwa, kamu tenang ya. Orangnya udah pergi kok. Mas, kakek itu nggak balik lagi ke sini kan? Enggak, dia nggak mungkin berani balik lagi, ya. Mas udah tahu nggak? Tadi pas aku cek kandungan, kakek itu ada di rumah sakit, Mas. Di rumah sakit.
Ngapain dia di rumah sakit? Aku nggak ngerti, Mas. Terus aku ikutin dia. Dia masuk ke kamar mayat, Mas. Mas tahu nggak apa yang dilakukan dia? Dia sedang makan mayat itu, Mas. Astagfirullah. Dia makan mayat? Iya, Mas. Aku nyaksiin sendiri. Makan mayat? Setelah dicek sama petugas rumah sakit, ternyata dia nggak ada di kamar itu. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Enggak, Mas. Aku nggak apa-apa. Aku baik-baik aja. Cuman aku takut, Mas. Aku takut terjadi sesuatu sama kandungan ini. Udah, kamu nggak perlu khawatir. Kandungan kamu akan baik-baik aja ya. Udah, sekarang lebih baik kamu istirahat ya. Iya, Mas. Gua minta tolong sama lu semua ya. Lu cari kakek-kakek aneh yang suka seliweran di kampung kita nih. Gua minta tolong banget. Soalnya dia udah ganggu ketentraman keluarga gua. Lu tahu semua kan, istri gua lagi hamil tua. Kayak apa sih orangnya Bang Reno? Kita nggak pernah lihat tuh ya. Orangnya itu kakek-kakek, ciri-cirinya dia tuh pakai ikat kepala, terus jenggotnya itu panjang, warna putih, rambutnya juga panjang ya warna putih ya, terus mukanya hitam keriput-keriput gitu, kayaknya juga dia bisu. Kalau emang dia seliweran di kampung ini, pastinya ada yang... Warga kampung kita bukan sih bang? Bukan, tapi gue juga nggak tahu dia dari mana. Tapi tuh kakek-kakek nyebelin banget. Terus istri gue juga sempat lihat kalau tuh kakek-kakek makan mayat. Iya, sebentar. Waalaikumsalam. Bu Arsi? Saya ganggu nggak? Oh, enggak kok, Bu. Ini ada uang titipan upah nyuci kamu yang belum sempat dibayar sama Bu Heni. Oh, Tadi ketemu dia di jalan. iya. Makasih ya, Bu Arsi. Kapan operasinya? Katanya dokter sih dalam minggu ini. Cuman belum tahu juga, Bu. Kok belum tahu? Sudah masuk 9 kan? Iya. Nunggu apa lagi? Perut kamu semakin besar, Salwa. Kalau butuh apa-apa, hubungi saya aja. Insya Allah, saya akan bantu semampu saya. Iya, Bu Arsi. Makasih banyak ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Loh, susunya siapa yang numpahin? Kok bisa tumpah sih? Loh, kok tasnya bisa ada di bawah ya? Mas, besok aku mau ke makamnya Diana ya.
sama Ibu Warsi. Boleh ya, Mas? Boleh kok, yang penting kamu hati-hati ya. Makasih ya, Mas. Mas, itu suara apaan? Kamu tetap lanjutin makan ya, aku lihat dulu. Macut lo! Mas Reno, udah apa sih? Enggak ada apa-apa. Mas, aku khawatir deh. Aku khawatir takut terjadi sesuatu sama kandungan kita. Salwa, kamu tuh bisa nggak sih nggak berpikir buruk terus? Mas, aku pingin anak kita lahir dengan selamat dan normal. Anak kita udah pasti terlahir dengan selamat dan normal. Kan kita selalu cek dan USG rutin. Mas Reno kenapa nggak coba ngurus surat miskin ke kelurahan? Ya Mas Reno, ya ajuin aja bahwa kita itu nggak sanggup untuk biaya persalinan gitu loh Mas. Maksud kamu kita ini miskin? Dan kamu pikir aku sebagai kepala keluarga udah nggak bisa memenuhi tanggung jawab aku, gitu? Mas, demi Tuhan, aku nggak pernah mikir serendah itu Mas. Ini demi kebaikan kita. Aku nggak setuju. Kakek? Kakek nggak apa-apa? Kakek lapar? Saya nggak punya makanan, kek. Bentar ya, kek ya. Hei, ada apa itu? Woi, HP lo! Aduh, gimana nih? Jatuh. Orang yang kamu itu kan ciri-cirinya mirip sama yang dibilangin Bang Reno. Terus harus gimana nih? Ya udah, kalian kejar tuh si kakek, biar saya yang jaga Mbak Ade. Lu jaga ya? Yuk, kita kejar. Gelang emas ini pasti mahal harganya kalau gue jual. Masalah persalinan Salwa selesai. Lu lagi sih? Ah! Ngapain lu? Ger. Duduk. Wah, kebetulan udah ketangkep, Bang. Iya, ini dia nih orangnya yang udah gangguin istri gue nih. Kita emang lagi nyari dia, Bang. Soalnya dia udah gigit leher Mbak Ade sampai sobek dan berdarah gitu. Iya, kita ngeliat sendiri, Bang. Hah? Beneran? Bener. Oh, ternyata lu vampir juga lu ya? Hajar! 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 Aduh, bentar. Mana nih? Jalan, berhasil kabur dia. Kok hilang? Coba.
Lu cari lagi, cepet cari. Oh, kenapa? Aduh, nggak apa-apa Bu Arsi, agak sedikit ini aja, sakit. Apa-apa sih, biasa kalau udah mau Salwa, mana uang buat gantiin gaun saya? Maaf Cinimas, saya belum ada uang. Orang gak dicari gimana mau ada duit? Kalau nggak gini aja deh Bu, nanti sehabis pulang dari makam, kita bicara lagi di rumah ya. Bu Nimas, maaf ya, jangan bikin keributan di jalanan. Nggak enak dilihat sama warga. Bu Warsi, saya ini memang sengaja bikin keributan di luar. Biar semua orang pada tahu. Biar si Salwa ini malu hati. Biar orang tahu kalau dia ini kerjanya nggak becus. Gitu amat sih, Bu. Bu Warsi nggak usah ikut campur dah. Ini urusan saya sama si Salwa. Salwa, laki kamu kan kerja, dapat gaji. Minta dong sama dia. Bu, gaji suami saya cuma cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kamu ini lama-lama bikin jengkel ya. Astagfirullahaladzim. Bu Nimas, kasar banget sih. Nggak lihat Bu Salwa lagi hamil. Bodoh amat. Bukan anak saya ini. Sabar ya, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa Bu, makasih ya. Gue harus kerja lebih keras lagi. Gue gak mau nanti anak gue hidup susah. Dia harus hidup bahagia dan tinggal di rumah yang bagus kayak gini. Halo, Pi. Oh iya, Pi. Mami sudah ambil uang loh dari ATM. Jumlahnya 25 juta, Pi. Pesawatnya jam 2-an gitu. Sudah PP, Pi. Mami mau jalan-jalan, Pi. Sama ibu-ibu arisan, teman Mami. Mami butuh uang, tapi korupsinya yang lebih banyak lagi ya. Yang Mami doain deh, semoga korupsinya lebih sampai miliaran gitu. Heh, amplop saya diambil ya? Kenapa, Bu? Amplop saya taruh di situ, kamu ambil. Maksud Ibu apa ya? Saya naruh amplop di situ. Kamu ambil. Ibu jangan sembarangan nuduh ya, Bu ya. Saya nggak percaya, nggak ada orang selain kamu di sini. Saya mau lihat tas kamu. Kosong tasnya. Ini apa ini? Maksud saya, Bu. Maksud saya tadi... Kamu jangan ngelak dari saya. Tolong! Rampok! Tolong! Rampok! Tolong! Sialan! Apa kabar anak muda?
Bapak, Bapak kan yang punya toko keramat, Pak. Ya, kita tidak mengira kan mau berjumpa di sini. Iya, Pak. Kebetulan saya bertemu Bapak di tempat ini, Pak. Saya mau bertanya sama Bapak. Tas pemberian Bapak ini nggak berfungsi lagi, Pak. Seharusnya benda apapun yang saya masukkan ke dalam dan berapapun banyaknya, cuma saya aja yang bisa lihat, Pak. Kamu suka dengan tas ini? Ya, suka, Pak. Tapi kenapa tas ini tidak berfungsi lagi, Pak? Kenapa orang lain bisa melihat? Apa tas ini butuh seperti sesajen, Pak? Sesajen? Wah, buat apa sesajen? Kalau sesajen kamu makan saja sendiri, ya? Iya. Terus harus gimana, Pak? Jujur saya tidak tahu. Tapi sedikit banyak saya tahu asal-usul tas ini. Tas ini dibuat pada masa pendudukan tentara Jepang di Indonesia. Tas ini seusia kakek saya, Pak. Ya, tapi kamu percaya kan? Magic yang ada dalam tas ini. Jangan sekali-kali kamu menggunakan logika kamu kalau kamu sudah terlibat dengan Pak, kalau tas ini punya magic, Pak, saya percaya, Pak. Tapi kalau usianya ini kurang lebih 60 tahun, Pak, saya ragu-ragu, Pak. Saya kurang percaya. Soalnya kalau dilihat, tas ini benar-benar kelihatan baru, Pak. Sangat baru. Tas ini dibuat oleh seorang penganut ilmu hitam. Namanya Solikin. Dan tujuannya jahat. Tas itu dibuat dari kulit, kemudian dicampur dengan kulit manusia yang sudah mati. Sehingga barang apapun yang dimasukkan ke dalam tas itu tidak terlihat oleh siapapun kecuali oleh pemiliknya tas itu sendiri. Paham? Paham, Pak. Solikin bukan saja penganut ilmu hitam sejati, tetapi juga pengkhianat bangsa. Konon, ia membuatkan tas itu karena kepentingan strategi perang pihak Jepang dalam upaya menaklukkan pasukan revolusi. Salah satu kegunaan tas ajaib itu adalah misi penyusupan ke markas pejuang revolusi. Solikin membantu memudahkan rencana. Satu persatu, tentara Jepang masuk ke dalam tas ajaib yang sebenarnya mustahil memuat sesuatu lebih besar dari tas itu. Wah, udah akhir dari cerita tentang siapa Solikin. Paham? Paham, Pak. Cerita dari tas ini sangat menarik ya, Pak. Ya, Tapi buat saya, cerita itu tidak penting, Pak. Yang penting buat saya sekarang adalah gimana caranya tas ini bisa berfungsi lagi, Pak. Dan saya tahu, Bapak tahu caranya. ya kamu cari tahu sendirilah. Ya. Loh, kalau Bapak tahu caranya kan tinggal bilang, Pak. Saya rasa waktu saya santai di taman ini sudah habis. Bawa koran itu buat baca-baca. Ya. Pak, sebentar, Pak. Bapak harus kasih tahu saya, Pak. Saya butuh tas ini, Pak. Muda zaman sekarang sudah dikasih kemudahan fasilitas, tapi nggak mau berpikir. Pak, tunggu, Pak. Kalau Bapak nggak mau kasih tahu saya, Pak. Maaf, Pak. Oh, dengan ini kamu membunuh orang yang sudah berjasa sama kamu. Iya. Nah, terpaksa. Kamu mengancam orang yang salah, anak muda.
Motor siapa ini? Mas Reno? Mana Reno? Siapa kamu? Bilang sama gua di mana suami lo simpen perhiasan itu? Biasa. Saya nggak tahu. Bilang di mana? Jangan belakang bego, ya. Wah, lo main-main sama gua lo ya. Kenapa lo? Lo mau gue bikin gua sekarang kan? Salah! Keluar lu dari rumah gue sekarang! Keluar! Gue nggak akan keluar! Pesan itu! Pergi atau gue teriakin lu mari! Pergi! Salah kamu nggak apa-apa. Tunggu ya. Gua nggak bakal nyerah. Pergi lu. Jangan-jangan kakek-kakek aneh ini ya si Solikin yang diceritain sama si pemilik toko keramat itu. Mungkin gue harus kasih makan makhluk itu supaya tas ajaib itu berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Kamu besok antarin saya ke rumah Bu Salwa ya. Habis kesabaran saya udah. Udah miskin, nyusahin banget lagi. Sebel banget rasanya dah. Kok saya merinding ya? Saya takut jangan ada setan ya, Bu. Kamu juga setan dari mana lagi? Ada-ada aja kamu ini. Kamu berarti Pak Reno, jadi kamu yang pukul pembantu saya? Tolong! 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 Besok gua mau coba buktiin hasilnya. Bener apa enggak ya? Sayang,
Mama udah gak sabar deh pengen lihat kamu. Hati-hati dengan suami kamu, Salwa. Diana, Diana saya minta maaf Diana kalau saya ada salah sama kamu. Suami kamu punya 1000 wajah. Sayang, sayang. Kamu nyariin aku tadi ya? Aku tuh dari rumah Pak RT tadi. Oh, kamu habis dari rumah Pak RT. Ngapain sayang malam-malam begini ke rumah Pak RT? Itu loh, aku tuh ngurusin surat miskin. Oh, Mas Reno ngurus itu. Ya udah, aku mandi dulu ya. Oh. Apa sebenarnya maksud kata-kata arwahnya Diana? Saya nggak boleh percaya gitu aja. Reno adalah laki-laki yang baik, setia, dan bertanggung jawab. Bisa lihat tasnya sebentar? Ada apa, Pak? Tadi saya lihat Bapak masukin barang-barang ke tas Bapak. Wah, Bapak salah orang kali, Pak. Permisi, Pak. Sebentar Pak. Sebentar ya. Ada. Maaf Pak, maaf. Nah, ini kalau gua yakin sekarang, gua harus rajin ngasih makan makhluk itu makanan. Supaya tas ajaib ini tetap berfungsi dengan baik. Bu Arsy, ada apa ya Bu? Bu Salwa tahu nggak? Bu Nimas hilang. Semalam diculik. Waktu jalan sama pembantunya. Pembantunya aja dipukul sampai pingsan. Astagfirullahaladzim. Terus Bu? Sampai sekarang belum tahu kabarnya gimana. Ya ampun. Pak, ya elah pakai kumat lagi nih motor. Hah? Kumat. Bangun. Reno, lo Ini yang namanya senjata makan tuan, bro. Gua udah muak sama lu. ngecut lo. Ngecut. Gua nggak pernah main belakang. Lo habisin lo sekarang. Ah! Bukan gue. Tapi lo. Tajam juga penciuman lu. Makan.
Kalau dari cerita pemilik toko keramat itu, tentara-tentara Jepang bisa masuk ke dalam tas ini. Berarti motor juga bisa ya? Selamat sore, kami dari kepolisian. Iya, Kami mencari saudara Rino. ada apa ya dengan suami saya? Rino harus kami tahan, Bu, karena aksi perampokan yang menyebabkan kematian terhadap korbannya. Pak polisi, ini ada apa ya? Bu, mereka mau menangkap suami saya. Masya Allah. Kasus apa? Suami saya terlibat perampokan dan pembunuhan. Pak polisi, ini serius? Iya, Bu. Sebenarnya Reno berdua bersama temannya yang bernama Fadil. Tapi Fadil mati tertembak oleh korbannya sendiri, yang bernama Ibu Diana. Diana. Maksudnya, Pak? Begini, Bu. Saat Fadil melakukan penodongan, Ibu Diana melakukan perlawanan dan membunuh pelaku. Diana yang hamil 4 bulan itu, Pak. Betul, Bu. Kami mohon kerjasamanya dengan Ibu. Jika Ibu tahu di mana keberadaan suami Ibu. Kami tahu, ini berat buat Ibu. Tapi biar bagaimanapun, hukum harus tetap ditegakkan. Tapi suaminya belum pulang kerja, Pak. Dari hasil informasi yang kami kumpulkan, Saudara Reno tidak terikat kerja di perusahaan manapun. Dia adalah seorang penjahat yang sedang diincar oleh polisi. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini saya dibohongin. Sawah, Mas Reno. Saudara Reno, Anda kami tahan atas tuduhan pembunuhan dan perampokan Ibu Diana. saksi dan buktinya apa, Pak? Ada rekan Anda Fadil yang melapor pada kami. Broki. Ya, Broki. Tangkap dia. Mas Reno. Mas Reno. Musalah? Musalah? Reno, berhenti! Atau kami tembak!
Aduh, Bu Arsi. Sabar ya, Saya nggak kuat. sabar ya. Sebentar lagi mobil datang ya. Bu, tolong kasih tahu suami saya, Bu. Iya, nanti ibu kasih tahu ya. Sabar ya. Ayo, Bu. Bu. Ya ampun, Bu salah. Ayo, cepat, Bu. Hati-hati. Hati-hati, Bu. Hati-hati, Bu. Hati-hati, Bu. Ayo, cepat, Bu. Ayo. Ayo, cepat. Kosong. Reno, sini sayang. Kamu sudah puas mainnya? Mama, Reno mau makan. Iya, kamu mau makan apa? Reno mau makan ayam goyek. Reno sayang Mama. Mama juga sayang Reno. Mama, kapan sih kita jayang-jayang ke Monas? Emangnya Reno kalau ke Monas, Reno mau ngapain? Reno pengen pegang masnya. Ya udah, nanti kita atur waktu ya. Ya ampun, Solikin. Baru aja tadi dikasih makan udah minta lagi. Iya nanti. Gua nggak tahu sampai kapan hidup bersama makhluk gaib ini. Entah udah berapa kali pembunuhan gue lakuin. Dan gue jadi orang paling dicari sekarang. Biarlah, tapi satu tekad yang tetap gue jaga. Tanggung jawab gue sebagai ayah dan suami. Meskipun gue nggak pernah ada di antara mereka. Oh, iya. Kita pergi ke sana ya. Sekarang kita cari makan dulu. Yuk. Ku peluk hangat tubuhmu, tapi tak bisa ku hanya cinta bayanganmu. Ki, menurut lo puncak Monas itu bisa masuk ke dalam tas ini?